Oke, pada video kali ini saya akan membahas yang katanya ini merupakan bocoran soal TKA Matematika lanjutan ya. Di sini soalnya agak kurang jelas ya, makanya saya ditulis ulang, yang terbaca saya tulis ulang. Oke, di sini sebuah laboratorium kimia menggunakan tangki pencampur untuk mereaksikan beberapa senyawa berbentuk. Nah, ini lagi-lagi tidak terbaca ya, kurang jelas informasinya. Nah, hubungan antara volume larutan senyawa yang ditampung dalam satu tangki dalam liter dan waktu T dalam jam dimodelkan oleh polinomial. Nah, di sini polinomialnya pi T sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat ditambah dengan 5T. Nah, untuk kebutuhan penelitian lab menjalankan 5 tangki secara bersamaan. Ingat ya, secara bersamaan dan dalam waktu reaksi yang sama. Total volume. Nah, di sini tidak terbaca juga ya. Saya asumsikan ini total volume senyawa mungkin ya. Total volume senyawa dalam tangki-tangki tersebut dapat dinyatakan dengan, nah ini kan untuk polinomial ini berarti kan ini untuk satu tangki kan. Satu tangki ini. Berarti logikanya apabila ada 5 tangki ini kan, ini kan 5 tangki nih, ada 5 tangki yang secara bersamaan, kata kuncinya secara bersamaan dan dalam waktu reaksi yang sama. Nah, berarti ini tinggal dikalikan dengan 5 kan, berarti ini si pi volume T nya itu berarti tinggal kalikan 5 dikali T pangkat 3 berarti ini sama dengan 5 T pangkat 3, kemudian dikalikan dengan negatif 2 berarti negatif 10 T kuadrat, kemudian dikalikan lagi dengan 5 berarti ini positif 25 T ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini optionnya option A. Baik, soal berikutnya. Diketahui fungsi fx x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 12x. Pada kuadrat titik manakah grafik fungsi tersebut berpotongan dengan sumbu x? Oke, ingat ya, akan berpotongan dengan sumbu x apabila y-nya itu sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Berarti persamaan ini itu sama dengan 0. Jadi kita tulis ulang. Di sini x pangkat 3 ditambah dengan x kuadrat dikurangi dengan 12x sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini x, berarti ini sisa tinggal x kuadrat ditambah dengan sisa tinggal x dikurangi dengan sisa tinggal 12 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi, berarti ini x. Nah, kalian masih ingat ya, untuk memfaktorkan ini hasil kali harus sama dengan negatif 12, hasil jumlah harus sama dengan positif 1. Nah, berarti ini x negatif 3, kemudian x positif 4 sama dengan 0. Nah, berarti titik koordinat yang pertama ini x sama dengan 0 ya, berarti ini pada koordinat 0,0. Kemudian koordinat yang kedua ini x negatif 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 3 yaitu pada koordinat 3,0. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini x positif 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 4, berarti ini negatif 4,0. Nah, sekarang kita cari jawabannya. 0,0 ada, kemudian 3,0 ada, kemudian negatif 4,0, seperti itu. Soal selanjutnya, misalkan pi adalah vektor. Nah, ini unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya ada 2 negatif T, kemudian 3, kemudian 4. Jika panjang dari vektor pi adalah 13, nah berarti di sini sudah ketahuan ya bahwasanya panjang daripada vektor pi ini sama dengan 13. Maka nilai T, nah berarti kan kita disuruh mencari nilai T yang ini ya. Nah, rumus panjang vektor itu kan adalah akar. Nah, ini unsur-unsurnya dikuadratkan ya. Berarti ini 2 negatif dengan T kuadrat ditambah sini 3 kuadrat, terus yang terakhir ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, ini sama dengan 13, seperti itu ya. Nah, kemudian kita hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan keduanya ya. Kedua ruas dikuadratkan, berarti ini sama dengan 2 T kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169. Terus kita sederhanakan 2 negatif T kuadrat. Nah, berarti ini 3 kuadrat 9 ditambah 14 kuadrat 16, jadi 25 ya. 25 sama dengan 169. Kemudian ini sama dengan 2 min T kuadrat. 25 nya pindah ke ruas
kanan jadi dikurangi 169 dikurangi 25 jadi 144. Nah, kemudian jadi 2 negatif T. Nah, ini kuadratnya hilang. Ini menjadi akar 144. Seperti itu ya. Nah, berarti 2 negatif T itu sama dengan akar dari 144 adalah 12 kan? Berarti di sini plus minus 12 itu. Jadi ini yang pertama 2 negatif T. Karena ini plus minus berarti yang pertama adalah positif 12. Berarti si T nya itu sama dengan ini negatif T ya. Berarti si sama dengan 10. Berarti si T sama dengan negatif 10. Kemudian yang kedua 2 negatif T sama dengan negatif 12 ya. Berarti ini negatif T sama dengan negatif 12 negatif 2 berarti negatif 14. Berarti T sama dengan 14. Nah, di sini ada 2 ya, nilai T nya ada negatif 10 dan positif 14. Nah, kita lihat di sini. Di sini T nya itu harus lebih besar daripada 0. Berarti yang kita ambil adalah yang positif 14. Seperti itu. Baik, soal berikutnya. Pesawat terpantau sedang melakukan penerbangan dengan kecepatan konstan pada sebuah lingkaran lurus ya. Berikut adalah pergerakan pesawat tersebut dilengkapi dengan waktu tempuh antar titik ya. Nah, jika koordinat titik A 3, 1, 2, jadi koordinat X, Y, Z nya 3, 1, 2, di sini saya tuliskan koordinat titik A 3, 1, 2 dan koordinat titik E 15, 17, 2. Lintasan manakah yang panjangnya tidak kurang dari 8? Nah, berarti kita harus mencari lintasan, bisa saja di sini lintasan A ke B, ataupun A ke C, ataupun B ke C, ataupun B ke D ya, ataupun D ke E dan seterusnya. Nah, ini tidak kurang dari 8. Jadi bisa dikatakan bahwa CL-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 8 ya. Nah, baik, di sini kan kita bisa mencari terlebih dahulu vektor A dan E ya. Ya, jadi vektor A E itu kan vektor A ke E. Nah, kita tinggal kurangi saja nih. Di sini kan 15, ini 15 dikurangi dengan 3. Berarti di sini 12. Kemudian 17 dikurangi dengan 1 sama dengan 16. Kemudian 2 dikurangi dengan 2. Maka ini hasilnya sama dengan 0. Nah, setelah kita menemukan vektor AE, maka kita bisa mencari panjang vektor AE. Jadi, panjang vektor AE itu ini adalah akar ya. Akar jumlahkan semuanya. 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari 12 kuadrat 144 ditambah dengan 16 kuadrat berarti 256 ya, tambah dengan 0. Kita jumlahkan berarti ini 144 tambah 256 tambah 0 hasilnya sama dengan 400. Maka panjang vektor A itu sama dengan 20 ya. Nah, berarti kita kan telah menemukan nih bahwa panjang vektor A itu sama dengan 20. Nah, kemudian di soal kan di sini digambar dari A ke B itu ada 3 menit, B ke C 2 menit, C ke D 4 menit, D ke E adalah 1 menit. Nah, menit ini kita misalkan dengan X ya. Jadi sini tuh berlaku perbandingan, ya kan? Nah, kita tinggal jumlahkan saja di sini. 3 tambah 2 tambah 4 tambah 2, berarti di sini 10X. Nah, karena jumlah totalnya adalah 20, berarti ini 10X sama dengan 20. Ya, maka si nilai X-nya dapat diketahui yaitu sama dengan 2. Nah, setelah kita menemukan nilai X ini, maka kita bisa mencari jarak A ke B, B ke C maupun seterusnya ya, seperti itu ya. Kita coba mencari jarak A ke B misalkan ya. Di sini berarti jarak A ke B. A ke B itu berarti di sini kan 3X nih. 3X. Berarti tinggal 3 dikalikan dengan 2 kan? Berarti hasilnya 6. Kemudian B ke C. B ke C berarti di sini 2X. Berarti tinggal 2 kali 2 hasilnya sama dengan 4. Ya. Kemudian C ke D. C ke D itu kan 4X ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Seperti itu. Kemudian D ke E. Nah, D ke E itu kan 1X nih. Berarti ini sama dengan 2 ya. Nah, berdasarkan hasil pencarian tadi, kalau ini lintasannya harus lebih dari sama dengan 8, berarti jawabannya adalah yang C ke D ya. Nah, namun kan ini optionnya tidak tertulis ya, karena kurang jelas. Bisa saja di option itu tidak seperti ini ya, tidak A ke B, melainkan misalkan di sini A langsung ke C misalkan ya.
seperti itu ya. Berarti kan kalau A langsung ke C, berarti ini jadi 5x kan, 3 ditambahkan dengan 2 ya. Berarti kalau 5x, berarti ini hasilnya sama dengan 5 kali 2, 10. Nah seperti itu ya, jadi kalian sesuaikan saja dengan optionnya. Apabila yang penting itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 8, seperti itu ya.